memang kita juga jauh dari traditional HR organization, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya people atau culture itu juga di manage langsung oleh line manager. Jadi tidak hanya HR yang mendrive gitu. Itu yang menurut saya sekarang harus dilakukan ya. Mungkin sudah harus dari beberapa tahun yang lalu gitu di banyak perusahaan lain. Karena tanpa seperti itu mereka akan berpendapat bahwa HR itu masih seperti polisi. Halo teman-teman, selamat datang di MDI Talk. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita kedatangan seseorang yang sangat inspiratif dan harapannya kita bisa belajar banyak dari beliau. Tamu kita kali ini adalah Ibu Dani, saya manggilnya, atau nama lengkapnya adalah Ibu Dwiana Kusumawardani. Beliau ini saat ini adalah HR Director dan juga Learning Culture Lead di Unilever Indonesia dan juga Head of Human Resources untuk Unilever Enterprise Indonesia. Jadi jabatannya banyak. Betul begitu Bu Dani? Iya betul Ray. Dan ya memang double-double di sini role-nya. Yes. Jadi beliau ini wanita yang multi talenta dan multi role juga. Sebelumnya beliau sempat di industri farma kebanyakan gitu ya, cukup lama di industri farma. Sempat juga di sigaret, sempat juga di logistik. Jadi harapannya nanti kita bisa belajar banyak dari Ibu Dani ini. Bu Dani, apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, terima kasih Ray. Oke. Ray gimana kabarnya? Sehat Bu, saya sehat. Cuman memang sudah sekian lama, saya sudah sampai lupa hari Bu, kerja dari rumah. Iya bisa dibayangkan. Kalau Bu Dani gimana? Sudah kerja dari rumah terus ya berarti? Ya, ini sudah 6 minggu kerja di rumah. Jadi hari Senin besok masuk ke minggu 7. Ya, minggu ke-7 untuk semua karyawan kecuali yang di pabrik. Oke, berarti semua karyawan yang di kantor pusat itu semua udah kerja dari rumah berarti ya? Sudah. Oke. Mungkin kita langsung aja Bu, saya mau nanya-nanya beberapa hal nih, mudah-mudahan bisa buat sharing-sharing juga. Kira-kira kalau dari COVID dan juga WFH ini, dampak ke operation secara keseluruhan gimana Bu? Ya, pasti ada dampaknya ya, Re ya. Dari sisi perusahaan, otomatis kita jadi harus melihat ulang priority perusahaan. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditempatkan di parking lot gitu ya, untuk dibahas nanti gitu ya. Ada 2 hal sih sebenarnya yang sangat penting untuk diperhatikan dalam masa pandemik seperti ini. Perusahaan fokus pada 2 hal. Yang pertama adalah well-being perusahaan, well-being karyawan ya. Jadi well-being di sini luas ya, ada health and safety-nya, kemudian ada job security-nya, bagaimana membantu karyawan untuk bisa work from home secara efektif. Jadi well-being ini menjadi prioritas utama perusahaan. Pertama untuk menjaga agar karyawan tetap bisa bekerja secara produktif gitu ya, walaupun mereka ada di rumah. Yang kedua adalah purpose. Purpose itu penting juga bagi perusahaan karena dengan menjaga purpose kita tetap punya fokus in whatever we are doing now gitu ya. Purpose di sini maksudnya adalah kita di Unilever ada hal-hal yang sifatnya beyond the job itself. Purpose yang membuat kita tetap optimistik dengan pekerjaan kita karena kita tahu kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, saya kasih contoh aja. Belakangan ini Unilever memberikan donasi kepada sejumlah 100.000 masjid gitu ya. Donasinya berupa cleaner seperti beberapa brand. Cairan cleaner, pembersih, betul. Pembersih lantai, pembersih karpet gitu ya, dan itu sangat dibutuhkan untuk tempat-tempat ibadah. Betul. Nah, ini menunjukkan kepada karyawan bahwa kita tetap dapat stick to the purpose walaupun kita dalam situasi seperti ini. The other purpose itu adalah yang terkait dengan produk skin cleansing kita. Seperti kita tahu ya, bahwa mencuci tangan dengan sabun itu penting. Jadi kita banyak juga, tuh produknya Unilever ya Bu ya? Betul, ya. Jadi kita banyak memberikan donasi juga dalam hal produk-produk pembersih atau sabun-sabun gitu ya, yang dipakai di banyak rumah sakit. Jadi donasinya tidak hanya ke rumah ibadah, tapi juga ke rumah sakit. Siapapun yang membutuhkan bantuan dari pihak rumah sakit sebenarnya bisa langsung mendaftarkan ke Unilever karena kita menganggarkan cukup besar untuk donasi skin cleansing atau sabun-sabun tadi, gitu ya. Dan berarti kalau kita lihat memang ini tidak hanya taking care of well-being of the employee internally, tapi juga taking care of the well-being stakeholders terkait gitu ya.
baik itu di Betul. lingkungan kita maupun yang di luaran juga. Betul, karena memang fokus perusahaan itu kalau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah well-being karyawan, yang kedua adalah purpose. Purpose ini biasanya ke community. Oke, oke. Dan kalau dari sisi HR sendiri, Bu, tadi kan Ibu kan kita sempat bicara bahwa memang karyawan-karyawan kerja dari rumah. Tentunya ini Mhm, kan memberikan tantangan tersendiri gitu ya. mhm. Sejauh ini dampak ke HR function atau di tempat Ibu di Unilever itu apa, Bu, dampaknya ke HR saat ini? Ya, yang pasti HR itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada kelompok yang memang kalau bekerja dari rumah itu sangat memungkinkan. Ada juga yang tidak memungkinkan, tapi mau tidak mau ya harus mulai belajar bekerja dari rumah gitu ya. Dan ada juga yang masuk ke dalam kelompok business continuity plan, misalnya seperti Hmm. tim di payroll itu mau nggak mau harus masuk ke dalam BCP karena otherwise nanti pembayaran gaji telat gitu kan. Padahal job security termasuk Well-being financial juga. itu penting, iya itu part of well-being gitu kan. Dan ya alhamdulillah dengan semua pengaturan dan manajemen dari line manager, tiap kelompok karyawan itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Karena memang ini harus leaders led sih, Ray. Hmm. Nggak bisa nggak leaders led. Misalnya hanya uh, apa namanya uh, maunya HR dari aja HR yang aja, ngurusin gitu. nggak Nah, bisa. Iya. HR aja deh yang ngurusin ini gimana caranya mengatur pekerjaan karyawan, nggak bisa. Harus dari leadersnya masing-masing. Kita memberikan guideline di iya, HR, iya, ya. iya. Karena memang karyawannya di Unilever juga udah ratusan ribu ya, Bu ya? Ya, well, nggak sampai ratusan ribu ya, sekitar 5 ribuan. Oh, 5.000-an. Ya, Maksud 5.800 oh, karyawan. 5.800 Ya, ya. Oke, oke. Nah, 5.800 berarti kalau misalnya memang HR semua yang ngurusin, HR-nya juga cuma paling berapa? 100 paling, Bu, nggak sampai, total. nggak Nggak sampai sampai. 100, iya. Iya. Dan memang kita juga jauh dari traditional HR organization, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya people atau culture itu juga di manage langsung oleh line manager. Jadi tidak hanya HR yang mendrive gitu. Itu yang menurut saya sekarang harus dilakukan ya. Mungkin sudah harus dari beberapa tahun yang lalu gitu di banyak perusahaan lain. Karena tanpa seperti itu mereka akan berpendapat bahwa HR itu masih seperti polisi, bikin peraturan, kemudian kalau ada yang melanggar menghukum. Nah itu nggak relevan lagi untuk situasi sekarang. Oke, oke, menarik, Ya, menarik. Berarti memang kalau kita lihat pentingnya sekali kita empowering the line manager sehingga mereka bisa juga membantu operation sehari-hari karena kan HR juga terbatas tangannya untuk bisa ngontrol betul, semuanya. Paling HR hanya bisa memberikan guidelines-guidelines umum, tapi day to betul. day operationnya tetap akan dikontrol oleh line manager itu sendiri gitu ya. Betul. Apa yang HR bisa lakukan sebenarnya salah satunya ya, Ria, saya kasih contoh. Policy dalam hal misalnya, kalau ada karyawan bekerja di rumah, work from home, tapi pekerjaannya banyak sehingga harus bekerja sampai malam melebihi 8 jam sehari. Betul. Berarti yang bersangkutan mungkin berhak untuk mendapatkan upah lembur gitu ya. Hmm, hmm, Dan ini kan biasanya berlaku untuk yang non-staff ya, kalau untuk level manager nggak ada lagi overtime di banyak tempat kan. hmm. Nah, yang seperti itu harus ada guideline-nya. Bagaimana mengatur overtime ketika karyawan yang berhak mendapatkan overtime tersebut bekerja dari rumah. Karena kita tidak tahu apakah memang yang bersangkutan bekerja. Nah, ini nggak Iya. bisa HR yang mengontrol, harus dari line manajernya. Dan Oh, line manager ini juga yang harusnya memberikan instruksi overtime tersebut. Nggak bisa datang dari karyawannya. Dan hmm, karyawan harus setuju dengan instruksi overtime yang diberikan oleh manajernya. Nah, ini kan harus align dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk dikerjakan di perusahaan. Misalnya, karyawan harus overtime karena banyak paperwork yang harus diselesaikan terkait dengan penjualan gitu ya. hmm. Penjualannya terkait dengan hand sanitizer yang memang volumenya lagi banyak gitu ya. Oke, berarti si manajer menghitung berapa jumlah waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua paperwork tersebut gitu ya. Administrasi transaksi dengan distributor gitu ya, dan bagaimana nanti urusannya dengan consumer atau customer gitu ya. Nah, itu manajernya yang bisa menghitung dan Hmm, kemudian hmm, memanage kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan kalau masih perlu overtime, berapa lama overtime yang harus dilakukan oleh si hmm, karyawan masing-masing gitu. Nah, itu harus tertulis tuh, Ray. hmm, Nah, itu yang membuat policy-nya adalah HR. hmm, hmm. Menarik, Bu, karena
ini kan seperti tadi Ibu juga bilang, ini yang diperlukan saat ini. Tapi tidak banyak perusahaan yang bisa melakukan ini. Karena memang dari dulu ya kendalanya adalah line manager lemparnya ke HR, sehingga bilang ini kan tanggung jawabnya HR, ngurusin gini-gini kan semua payroll, gaji, lembur, itu kan HR semua urusannya. Unilever tentunya sangat-sangat mature dan sangat-sangat hebat untuk bisa melakukan ini semua dengan empowering line manager. Tapi menurut Ibu, buat orang-orang atau company yang memang belum bisa melakukan ini, ada nggak sih Bu, mungkin kayak tipsnya sedikit gimana cara kita bisa empowering line manager kita untuk bisa melakukan hal ini dengan lebih baik? Ya, it's a journey, Ray. Sebelum saya di Unilever juga saya pernah mengalami hal di mana semuanya dilempar ke HR gitu ya. Sampai ada masa di mana saya belajar untuk melakukan transisi ya. Transisi dari yang tadinya HR centric menjadi empowerment kepada line manager. Nah, saya belajar sebenarnya kalau kita konsisten melakukan communication dan memberikan guideline yang benar gitu, yang tepat kepada para line manager, sebenarnya mereka juga bisa kok belajar untuk melakukan hal yang baru, yaitu being empowered untuk manage their team. Mereka juga sebenarnya kalau sudah paham the why-nya dan the how-nya, itu akan lebih happy untuk melakukannya by themselves instead of rely on HR. Karena bisa jadi bottleneck kalau semuanya rely on HR, ya kan? Nah, kalau mereka sudah merasa empowered dan tahu benefitnya, biasanya mereka akan jalan sendiri. Mulai dari misalnya start yang paling simple, communication. Nggak usah nunggu HR. HR kasih guideline-nya, kasih misalnya apa key points yang harus di-communicate, tapi yang communicate line manager-nya. Itu simple. Sampai dengan performance management-nya. Ya, sampai dengan kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini ya, COVID-19 response. Yang penting ada guidance atau guideline-nya dari HR, what they have to do, and then they can communicate to their team, they can apply whatever the new policies ke employee-nya. Saya kasih satu contoh lagi ya, yang menarik di Unilever itu, semenjak work from home, kita melakukan banyak survei kan, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh karyawan. Kita juga open for the inputs from the employees gitu ya. Nah, input yang masuk salah satunya adalah mengenai subsidi internet. Karena working from home pasti butuh internet gitu ya. Dan tidak semua rumah itu punya jaringan ke wifi gitu ya, yang biasanya nyambung ke TV juga gitu ya. Nah, itu yang kita sebelumnya tidak pernah pikirkan kan kalau nggak ada kejadian seperti ini. Nah, sampai akhirnya di-review tidak oleh HR saja, tapi multifunctions di sini bersama-sama juga dengan labor union-nya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, sampai akhirnya keluar kebijakan mengenai subsidi internet, gitu ya. Dan ada perbedaannya antara subsidi internet bagi mereka yang sudah mendapatkan fasilitas mobile phone dengan yang belum, gitu. Karena dengan memakai mobile phone sebenarnya mereka sudah bisa tethering kan, dan bisa top up juga kalau misalnya kuotanya sudah habis. Tapi kalau yang nggak dapat gimana? Nah, itu juga kita atur di dalam policy HR. Nah, sesudah itu kita buat package-nya, Ray, communication pack-nya, brief-nya, betul. Terus kita kasih ke setiap line manager, kita informasikan, kita ada tanya jawab kalau mereka ada yang kurang jelas, sehingga mereka bisa komunikasikan ke timnya mereka, gitu. Dan menariknya berarti ini balik lagi ke HR itu sebagai business partner, sebagai memang partner yang equal dengan operation, sehingga kita benar-benar bisa support mereka dengan ketika mereka punya needs apa. Karena kan kuota itu kan sangat-sangat penting, krusial kalau misalnya kita ngomongin work from home. Kalau misalnya mereka suruh jualan, mereka suruh bikin report, tapi mereka nggak punya kuota, tethering terus pakai mobile kan juga lama-lama kan pasti habisnya lumayan banyak juga. Dan maka itu HR-nya jadi shifting karena memang yang day-to-day operation-nya mungkin bisa dibantu dengan line manager, sehingga HR-nya bisa ngomong yang lebih strategik, lebih lihat needs-nya stakeholder kita, employee dalam hal ini, kebutuhannya apa, sehingga kita bisa address mereka punya needs. Karena selama kita nggak shifting dari yang day-to-day operation, ngurusin payroll, ngurusin ngitung lembur, kita nggak akan bisa ngomongin yang lebih strategik dan juga bisa bantu line business tadi itu juga. Betul, Ray. Itu exactly apa yang kita lakukan di Unilever ya. Jangan hanya fokus ke operasionalnya, kita harus bisa menjadi strategic partner. Di Unilever itu